Nah, saya bisa lihat. Iya, baik. Teman-teman sudah bisa melihat layar saya? Izin koordinasi. Ya, baik kalau sudah teman-teman. Ya, kita akan berkenalan dulu dengan softwarenya ya. Nah, meskipun ya sudah banyak kita gunakan, nah Word ini ya, nah, kita akan jelajahi lebih lanjut ya. Oke, teman-teman boleh mulai mencatat ya. Nah, apa yang akan kita pelajari sebetulnya? Nah, di modul Word ini ya, kita akan belajar mengolah kata ya, karena hakikatnya Microsoft Word itu adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata ya. Nah, banyak yang bilang gini ya, Word itu software apa? Software buat ketik, Pak. Betul, buat ngetik, tapi di Excel juga kan bisa ngetik ya. Nah, jadi definisi yang paling tepat ya untuk Word itu perangkat lunak apa? Ini adalah pengolahan kata itu ya. Itu ya, karena dari bahasa Inggrisnya sendiri ini Word ini dikategorikan sebagai word processor ya, artinya software yang bisa memproses kata. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya kita mengelola ya secara nggak langsung ya. Ini tampilan awalnya ya ketika membuka Microsoft Word. Ini untuk 2013 ke atas ya, versi 2013 ke atas. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Kita ketika tiba di Word mau ngapain nih ya, ditawarin. Apakah kita mau bikin laporan perjalanan ya, atau bikin koran ya, ini contohnya ya, atau bikin yang lain nih ya. Nah, ada ini ya, buku, atau kita buka dokumen-dokumen yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya, lalu kita diarahkan ke halaman ini ya, halaman utama di sini begitu. Nah, sebelum saya lanjut ya, nah teman-teman coba tulis ya, nah versi Microsoft Word yang teman-teman miliki saat ini versi berapa. Nah, saya pengen tahu banyaknya tuh di versi berapa, apakah sudah 2013 ke atas atau 2013 ke bawah. Nah, di tahun 2013 sempat ada perubahan yang cukup besar dari Microsoft Word ini ya. Nah, mengenai layoutnya ya, mengenai kemampuannya juga ya. Nah, apa bedanya? Di tahun 2013 ini sudah mulai dengan interface ya, atau dengan antarmuka yang cukup yang cukup diperhatikan gitu dari segi penggunaannya ya. Jadi aksesnya lebih mudah dan fiturnya pun lebih dilengkapi. Dan ini akan berpengaruh juga terhadap kita sebagai pengguna bahasa Indonesia, atau kita sebutnya pengguna non-Inggris ya. Nah, karena bahasa utama dari Microsoft Word itu bahasa Inggris, nah sehingga di Microsoft Word ini punya fitur pengecekan ini ya, pengecekan kata. Ya, saya tulis dalam bahasa Indonesia karena yang contohnya kayak gini teman-teman ya. Ya, sedikit. Nah, misalkan kata ini ya. Nah, kata ini saya ke ya. Nah, karena jelasnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ketika kita hidupkan ya pengenalannya ya, nih saya menghidupkan pengenalannya. Ini akan memberikan sugesti ya. Saya ini harusnya apa sih katanya gitu ya. Nah, biasanya teman-teman akan melihat garis merah di bawah ya. Nah, ketika menulis berbahasa Indonesia. Nah, saya tekan F7 di sini ya. F7 itu shortcut editor ya. Maaf, di sini. Oh, ini menggunakan berbahasa Inggris ya, jadi tidak terdeteksi ini ya. Language-nya set profit language di sini ya. Ini bahasa Indonesia. Oh, ini editornya berbahasa Inggris, jadi saya tidak bisa tunjukkan secara langsung ya. Nah, ini saya mungkin pakai contoh yang lain yang berbahasa Inggris. Ketika ada misspelling ya, misspelling itu salah ejaan ya, spell ya, ya kan. Ini ada kesalahan ejaan ya. Nah, kesalahan ejaannya di mana nih ya?
online, jadi dianggapnya ini ya, dianggapnya centang semua nih, bisa dilihat di sini. Nah, tapi kalau misalkan online ya, online ini akan digarisbawahi yang spell ini ya. Nah, itu kenapa ini ya? Nah, itu kenapa berpengaruh? Nah, karena semakin tinggi versinya ya, akan semakin sensitif terhadap kata. Jadi ini bisa membantu kita untuk tetap ini ya, tetap menulis dalam keadaan yang baik ya. Nah, di tahun 2010 ya, 2010 dan 2007 ini versi Microsoft-nya ini belum mengakomodasi ini ya, belum mengakomodasi spell checking ya, jadi masih sangat minim gitu untuk itunya tuh ya, untuk pemeriksa ejaannya ya. Nah, interface-nya mulai tahun 2013 menjadi seperti ini ya. Nah, yang saya kenalkan ini tahun 2013 ya ke atas. Nah, kalau tahun 2007 biasanya ada tombol gede di sini di pojok kiri atasnya ya, untuk tombol home-nya ya, untuk tombol filenya gitu. Nah, kita mulai perkenalan dulu dari atas teman-teman ya. Yang di atas ini adalah title bar ya, di atas ini. Yang isinya adalah pencarian ya, yang teman-teman bisa manfaatkan untuk pencarian. Ketika teman-teman mau apa, nah teman-teman ketikkan di sini. Misalkan mau bikin tabel, di mana ya tabel ya? Nah, daripada teman-teman itu menjelajahi satu-satu ya, di sini ada ininya, kotak pencariannya. Misalkan tabel itu table ya. Nah, mau bikin apa, tabel apa? Apakah table of content atau daftar isi atau tabel yang biasa ya? Seperti itu. Nah, saya keluar. Waduh, ini not responding ya, karena saya merekam sambil ini, merekam sambil zoom. Nah, kemudian ada ini ya, ada judulnya teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman nggak mengerjakan dokumen yang salah gitu ya. Nah, terutama nanti kalau teman-teman udah revisian skripsi ya. Nah, biasanya konyolnya tuh kayak gini ya, teman-teman suka menamai file ya. Nah, suka menamai file sesuai dengan versi pengerjaannya ya. Padahal kalau file skripsi ya udah namanya misalkan skripsi milik siapa gitu ya. Skripsi milik Budi, misalkan skripsi Budi 2022. Nah, tetapi ketika revisi kan teman-teman familiar ya dengan istilah revisi, ketika menulis terus ada yang diperbaiki oleh dosen pembimbing. Nah, skripsi Budi revisi 1, skripsi Budi revisi 2 sampai kesekian kali revisi, bahkan udah mau menjelang sidang itu skripsi Budi Bismillah final ya, Bismillah final, skripsi Budi fix ya misalkan. Nah, kayak gitu biasanya ya, kebiasaan konyolnya ya. Nah, kenapa saya katakan kebiasaan konyol? Karena ini ya, di Microsoft Office 2013 ke atas itu sudah tidak perlu lagi seperti itu. Kita cukup satu file saja ya, cukup satu file ya, dan kita nanti akan bisa melihat riwayatnya ya. Nah, riwayat perubahannya, karena harusnya ya file Word di 2013 ke atas itu sudah terintegrasi dengan yang namanya cloud ya. Nah, kalau Microsoft itu punya cloud namanya OneDrive. Kalau Google itu Google Drive ya. Nah, coba teman-teman periksa ya, Word, apakah Word teman-teman sudah terhubung dengan drive tersebut. Nah, cara ngeceknya gimana? Nah, biasanya di 2013 ke atas itu ada sign in ya. Nah, sign in-nya pakai akun Microsoft. Nah, kalau sudah seperti ini, nah itu diperkirakan teman-teman dokumen yang ditulisnya sudah aman ya. Nah, itu masih berkaitan dengan judul ya. Nah, sudah aman tuh maksudnya gimana, Pak? Sudah punya salinannya ya. Nah, kadang ada yang serasa hidupnya tuh berakhir karena skripsinya disimpan di flash disk, langsung mau ke tukang fotokopi itu hilang karena virus atau flash disknya hilang itu. Nah, serasa hidupnya berakhir ya. Nah, jangan sampai teman-teman merasakan hal seperti itu. Jadi teman-teman mulai sekarang ya harus sudah mengenal yang namanya layanan cloud ya. Layanan cloud itu layanan penyimpanan awan ya, kalau bahasa Indonesianya. Nah, di mana kita bisa menyimpan file secara online dan bisa membuka, nah sehingga kita bisa mengontrol riwayatnya ya. Nah, mohon maaf belum bisa saya kasih contoh ya dengan dokumen baru misalkan nah, yang ini deh ya.
misalkan ini ya, dokumen yang lain ya. Ini akan ada historinya di sini ya, akan ada riwayat penggunaan filenya ya. Kita tuh mengubah apanya sih dari versi sebelumnya. Nah, ini hanya contoh saja, saya share yang lain ya, karena saya sedang merekam. Nah, mulai nanti akan ini ya, akan saya gunakan perekaman Zoom ya, saya minta hak aksesnya ya, kayak gitu ya. Nah, ini yang dinamakan title bar ya, yang di atas ini yang warna biru, kelihatan teman-teman ya. Nah, sekali lagi mungkin untuk konfirmasi, yang warna biru itu kita namakan apa teman-teman? Title bar. Iya, title bar, atau dalam bahasa Indonesianya adalah bilah judul ya. Nah, ini segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen ya. Nah, itu poin pertama yang pastinya teman-teman pegang ya, atau catat ya, boleh. Yang kedua adalah ribbon ya. Nah, ribbon ini adalah bagian yang menyertakan menu-menu ya. Di sini ada home, insert, dan sebagainya. Ini adalah bilah pita atau ribbon ya namanya. Nah, bilah pita ini berisi kelompok menu ya, yang berisi fitur-fitur ya. Di bawah ini, di bawah ribbon itu ada toolbar ya. Ini baru toolbar ya. Yang clipboard ya, ini kayak di sini, clipboard, font, paragraf, staff, dan lain-lain, ini adalah toolbar ya. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau insert, draw, design, dan references, dan yang lain-lain, itu disebutnya apa teman-teman? Ribbon. Iya, atau bilah. Dalam bahasa Indonesia adalah bilah pita. Iya, bagus ya teman-teman ya. Jangan lupakan bahasa Indonesianya ya. Itu perlu di teman-teman sendiri. Kalau yang bawahnya apa nih? Yang berisi fitur-fitur untuk membesarkan huruf ya, untuk mengatur paragraf dan sebagainya, dinamakan toolbar. Iya, atau dalam bahasa Indonesianya apa? Kira-kira? Bilah alat ya. Tool itu alat ya. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut ke sini teman-teman ya. Nah, teman-teman melihat sejenis kertas ya. Nah, ini hakikat dari Microsoft Word sendiri. What you see is what you get ya. Apa artinya kalau dalam bahasa Indonesia? What you see is what you get. What itu apa artinya? Nah, what you see berarti, nah begitu ya. What you see is what you get ya. Nah, jadi ini kita sebut page layout ya. Nah, apa yang teman-teman tulis di sini itulah yang akan nanti teman-teman cetak. Nah, gitu ya maksudnya. Nah, kenapa disebut page layout ya? Karena Microsoft Word itu memiliki beberapa layout ya, selain daripada print layout ya. Maaf, bukan page layout, tapi print layout ya. Tata letak cetak kalau dalam bahasa Indonesianya. Punya ya, di print layout kita mengetik dengan memerhatikan letak eye cursor ya. Nah, eye cursor, kenapa disebut eye cursor? Ini bentuknya kayak huruf I ya, menandakan di mana letak kita terakhir ya, kita menulis gitu ya. Dan di sini ada boundaries ya. Boundaries ini adalah jarak ya, jarak gambaran ya antara tepi kertas ke sini ya, tepi kertas ke areanya gitu. Iya. Nah, ini boundaries itu ya. Jadi di mana halaman aktif kita ya, kita bisa lihat di boundaries. Boundaries ini adalah batasan ya, batasan dalamnya. Kalau luarnya border namanya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Ini ada yang bawah ini ya, yang bawah di sini ada keterangan halaman ya. Jadi memastikan kita tuh ada di halaman berapa dari berapa halaman, yang pojok ini teman-teman ya. Kemudian ada berapa kata ya, untuk menghitung ya, untuk menghitung berapa
kata yang sudah kita ketik ya, karena tidak sedikit ya teman-teman itu mengerjakan tugas berbasis kata ya. Berbasis kata itu misalkan esai, teman-teman harus minimal 500 kata tuh ya. Nah, teman-teman nggak usah ngitungin satu-satu ya. Ini ada berapa kata di esai saya, cukup blok aja esai teman-teman, nanti akan menghitung dengan sendirinya ya. Nah, contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada berapa kata sih? Sini kelihatan teksnya? Kelihatan? Ya. Nah, 123 ya. Cukup di blok. Nah, tapi kalau misalkan ada judulnya ya, ini judul. Nah, ini ada berapa kata? Tetap 123 ya. Karena saya bloknya di luar judul ya. Judul itu satu kata, yang lainnya 123. Gitu ya, bisa lihat kayak gitu. Oke. Kemudian di Word, ini yang perlu teman-teman ketahui ya, dan yang sangat harus teman-teman ketahui, ini ada spell checking ya, yang barusan saya demonstrasikan di awal, ternyata baru muncul sekarang nih, baru online sayanya ya. Nah, teman-teman jangan sekali-kali mengabaikan garis merah ini ya. Garis merah di bawah. Nah, teman-teman mungkin masih banyak ya yang mengabaikan ini. Ini tuh gunanya buat apa sih, Pak? Nah, ini buat ini ya, buat mengecek. Kenapa di garis merahin semua? Karena saya pakai pemeriksa ejaan berbahasa Indonesia. Ketika ada bahasa Inggris ya, seperti yang teman-teman lihat di dokumen, itu akan dianggap salah. Nah, begitupun sebaliknya ketika teman-teman menulis dalam bahasa Indonesia ya, di garis bawah yang merah artinya itu belum terpasang ya. Ininya apa? Pemeriksa ejaannya. Nah, barusan saya pindahkan tuh ya. Nah, barusan saya pindahkan jadi clear ya. Nah, ketika ada yang saya rusak satu ya, misalkan ini akan memberikan sugesti di sini ya. Nah, rusaknya jangan kebangetan deh ya. Nah, jadi header gitu ya, akan ada sugesti seperti itu. Nah, itu bisa diberlakukan ya di bahasa Indonesia. Nah, itu bisa kita lihat di mana, di bawah lihat ya. Ini ada yang gambar buku ya, buku terus X ya. Itu namanya editor. Nah, kalau di sini sekarang di versi yang terbaru sekarang kayak gini tampilannya ya. Ada skornya berapa ya. Nah, kemudian ada ini ya. Ada ini language atau bahasa. Nah, teman-teman kelihatan nggak sih dialog yang sedang saya yang sedang saya pilih nih? Ada bahasa language-nya, kelihatan nggak kalau di zoom? Ada? Ada nggak? Ya, ada ya. Jadi ini pilihan bahasanya ya teman-teman ya. Mau pakai bahasa apa. Nah, yang ada tanda centangnya itu artinya sudah terinstall ya. Atau sudah dipasang. Nah, ini yang sudah saya pasang adalah ejaan berbahasa Inggris ya. Dan ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, dan saya punya dua pemeriksa ejaan bahasa Inggris. Yang satu Inggris dari Inggris, yang satu Inggris dari Amerika Serikat ya. Nah, teman-teman pernah tahu bedanya bahasa Inggris yang biasa sama Inggris yang di Amerika Serikat? Nah, itu kalau teman-teman belajar bahasa Inggris itu kuliah itu pasti ada bedanya ya. Nah, cuma saya akan bahas di sini. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya, ini ada perpindahan mode. Ya, jadi sudah berbahasa Indonesia. Jadi kalau ada misalkan kata berbahasa Inggris ya seperti online ya, ini akan digarisbawahi ya. Nah, itulah kenapa saya barusan peringatkan kalau ada kata yang digarisbawahi itu softwarenya menganggap bahasa asing. Gitu ya. Apakah online ada sarannya dalam bahasa Indonesia? Ya, seperti itu lagi ya menurutnya. Header ya, jadi header ya, hadir atau hadir. Nah, ini kan deket ya, header ke hadir itu. Ya mungkin Microsoft Word itu mikirnya orang yang salah ngetik ya. Misalkan ini menyedihkan ya. Ini kan ada sugestinya menyediakan harusnya. Nah, itu teman-teman fitur yang harus dimanfaatkan nanti ketika menulis tulisan ilmiah ya, teman-teman. Jadi biasanya baku dan bebas dari kesalahan ya. Nah, baku itu maksudnya kayak gimana? Baku itu maksudnya kayak
tadi ya teman-teman ya, ada kata praktek langsung. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman, apakah apotek apa apotik yang benar itu? Nah, tahu yang mana yang benar teman-teman? Apotek atau apotik nih? Terakhir. Nah, kita coba aja ya di sini. Apakah apotik benar? Ya enggak ya. Nah, yang benar adalah apotek dan praktek adalah praktik yang bakunya. Begitu ya, teman-teman ya.